masukkan ke bank, masukkan lagi, simpan lagi. Kalau duitnya tadi itu cukup nisab dan juga cukup haul, maka itu saja yang wajib kita zakat. Tidak ada masalah. Sebanyak apapun rumah di dunia itu masih belum senilai dengan 1 unit rumah di akhirat. Untuk mendapatkan rumah di akhirat ternyata dengan bermacam-macam cara. Ada satu buah kitab saya tulis, sederhana kitabnya, kumpulan daripada hadis-hadis Rasul, amalan-amalan yang kalau pada itu diamalkan kita akan mendapatkan istana di dalam surga. Apakah nasihat Syekh, nasihat Ustaz untuk suami yang istrinya dokter, sana sebut dokter, bagaimana? Ya kena sabar lah. Sabar macam mana kan yang namanya dokter itu kadang-kadang kerjanya waktu malam. Jadi kita kena dulu lah, kena sabar lah. Nah kalau tak boleh sabar, jangan kawin dengan dokter. Kenapa? Sebab ikut panggilan. Kadang-kadang panggilan itu yang malam. Kadang-kadang ada orang yang nak meninggal. Kadang-kadang minta rawatan. Dalam keadaan emergensi, pukul 3 pagi dikejut. Astagfirullahaladzim, beritahulah sama mati itu jangan mati dulu. Tak boleh. Sama juga dengan bidan. Kalau yang jadi bidan, mana kita standby sepanjang 24 jam. Bila masa kita di pagi, kita kena pergi. Tak boleh dengan kita tunda. Jadi kita bagi tahu, kita panggil yang nak beranak tadi itu, Cik, assalamualaikum. Ini saya bidan Anita nih, bidan Anita daripada Kuala Nerang. Nah, kalau boleh, kalau seandainya melahirkan ditunda besok boleh tak? Melahirkan tidak boleh ditunda-tunda. Kalau rahim, ini bukan pengalaman, ini rahim, cuman tahulah dari mereka. Katanya kalau sudah terbuka dalam 5, 6, 7 cm itu cepat-cepat pergi hospital. Kadang-kadang pasangan muda makcik baru sakit-sakit sedikit dan pergi hospital dah. Akhirnya 13 hari di hospital tak terbuka. Belum terbuka lagi baru sakit sedikit benar. Karena salah makan saja, bukan sakit perut tak beranak. Dibeda-bedakan dulu. Ini ilmu dari mana? Dari mana-mana lah. Jadi kalau sakitnya tuh lama, jarak sakit 10 menit sakit lagi, 10 menit sakit lagi, itu memang tuh petanda nak beranak. Tuban dah pecah dah, darah dah keluar. Saat ketika masuk dibuka ditengok, katanya dah terbuka 5 cm. Wah, tuh kalau dah 5, 6, 7, 8 memang sudah confirm akan melahirkan. Tapi kalau rahimnya tak setakat terbuka dalam 1, 2, 3 cm saja, itu jangan gundah dulu. Nanti menyusahkan orang-orang. Kesian istri terbiak di situ. Suami gundah mandir pula. Bolak-balik ke sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Syukur-syukur kalau lepas bolak-balik istri melahirkan. Kadang-kadang 3 hari istri tidak melahirkan. Bolak-balik kesian. Sampai kurang Kuala Terengganu boleh ditumpuh jarak dari itu. Istri belum lahir lagi. Lanjut. Jadi balik, cari pengalaman juga tentang itu. Nah, kalau hari tadi terakhir supaya istri itu senang melahirkan, suruh buat senaman. Istri suruh jalan, jogging, jalan, ya tak mesti jalan ke Putrajaya. Keliling rumah juga boleh. Keliling, jalan. Kita sekali jalan, ajak dia supaya semangat berjalan. Tapi biasanya kita laki-laki jarang-jarang mau berjalan dengan istri pada itu sudah hamil besar. Kalau pergi ke Zayan, bang, kita ke Zayan yuk, abang lagi kurang sehat, ada saja alasan. Senang sangat macam-macam alasan. Padahal yang buat kerja abang sendiri. Dah. Jadi macam mana tadi itu? Itu tadi. Jadi saya juga tidak paham atau tidak begitu paham maksud daripada nasihat di bagaimana. Jadi kita kena memaklumi keadaan suami kita yang dipakai spesialis dalam bidang jantung misalnya, atau juga tulang atau seperti apa. Jadi orang yang bidangnya kesehatan perobatannya seperti itulah. Kerja-kerja itu kadang-kadang tidak perlu, kadang-kadang diperlukan di luar daripada waktu dan juga jadwal atau juga perkiraan kita. Maka dengan kita, karena kita sudah memilih profesi yang seperti itu, maka kita secara terbukalah dengan keadaan dan juga dengan keluarga. Habis Alhamdulillah sebentar 3 menit udah bacakan sesuatu ambil ke belakang udah bang. Allah
Apakah dia ilmu laduni? Ada yang mengatakan ilmu dari sisi Allah. Allah mendidik kita terus kerana Nabi sudah wafat. Betulkah kenyataan ini? Betul, seperti itulah ilmu laduni. Allah berfirman, wa ataina, dan kami berikan kepadanya, wa ataina min ladunna ilma, dan kami bagikan ilmu daripada kami atau daripada sisi kami. Ilmunya Allah tidak ada batasan, anugerah Allah tidak ada sukatan, pemberian Allah tidak ada hitungan. Kalau pada seketika Allah nak bagikan apa saja, maka pemberian yang Allah berikan tidak ada satu kekuatan yang mampu untuk menyekatnya. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mu'tiya, tidak ada pemberi pada saat Allah sekat, dan tidak ada penyekat saat ketika Allah nak bagikan sesuatu kepada seseorang. Jadi memang seperti itulah definisi daripada ilmu laduni. Naam. Untuk wanita, solat itu paling baik di rumah. Betul. Jika seorang wanita keluar bersendirian untuk bekerja atau solat di masjid atau menuntut ilmu, apakah hukumnya? Ramai ibu tunggal hidup seorang bila anak-anak telah besar di zaman ini. Allah, jadi memang afdalnya di masjid, maaf afdalnya di rumah. Bahkan ada istilah dengan masjidi baitiha, masjidi dariha, masjid yang ada di rumahnya. Jadi salah satu daripada bilik rumah itu kita peruntukkan untuk musalla atau kita peruntukkan untuk kita sembahyang dengan keluarga. Tapi juga dalam waktu yang sama Nabi kita tidak pernah melarang wanita-wanita untuk pergi ke masjid. Ya, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, ya nisa Allah, ya masyarul rijal, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Nabi kita bersabda, wahai kaum laki-laki, janganlah sekali-kali dengan kalian menghalang kaum wanita untuk pergi ke masjid. Jadi yang walaupun afdalnya di rumah, tapi juga di masjid ada nilai tambahannya. Satu, boleh etikaf. Kedua, tahiyatul masjid. Ketiga, jamaahnya lebih ramai. Keempat, kita boleh mendengar bacaan imam secara khasyah. Ketujuh, ke-8, 9, 10 kita boleh membetulkan bacaan. Di antara daripada yang tidak terpikir oleh sebagian imam, yang kalau pada itu dengan imam membaca surah-surah yang walaupun pendek, yang walaupun ceritanya tidak terlalu menarik, tapi dia menarik atau tidaknya, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Misalnya, itu ramai orang yang tidak hafal surah itu. Juga kita baca wadduha wal laili idza saja dan seterusnya. Secara tidak langsung boleh bagi makmum lebih khusyuk, karena makmum juga boleh baca dalam hati bersama imam. Kemudian yang kedua boleh menguatkan hafalan makmum. Yang ketiga boleh membetulkan bacaan makmum. Yang keempat boleh makmum belajar tajwid daripada bacaan imam. Kenapa? Sebab makmum hafal surah yang dibaca oleh imam. Selain daripada itu bacaannya lengkap dan sempurna. Jadi itu diantara daripada kelebihan dan keutamaan sembahyang di masjid. Kalau seandainya nak sembahyang di rumah, Nabi kita bersabda, wa buyutuhunna khairul lahunna, tempat tinggal mereka lebih baik bagi mereka. Nah, satu terakhir, bagaimana cara Nabi bersiwak? Boleh saya tunjukkan? Allah, Nabi kita bersiwak, Nabi kita siwak, tapi tunjukkan ke kanan dulu, lepas kanan baru kiri, baru lepas itu Nabi kita siwakan ke dalam, bagian dalam, muka belakang, kemudian baru ke lidah sampai bunyi dan hadis itu sampai kedengar bunyi Nah, tahu bunyi itu macam mana? Ambil bros gigi, kemudian kita beruskan ke lidah. Yang dalam hadis itu seperti nak muntah pada waktu kita menyiwakannya. Jadi ulama sepakat mengatakan kalau pada waktu kita bersiwak, bros gigi dan yang seumpamanya menggunakan dengan sebelah kanan, dua dalam, begitu juga dengan sebelah kiri, kemudian baru lidah kita keluarkan, kemudian kita sapu baik dengan kayu arang atau juga dengan kayu dengan bros gigi yang kita gunakan sehari-hari. Ucapan selamat dan ucapan maaf juga dalam waktu yang sama, yang mudah-mudahan pada suatu ketika nanti Allah berikan kemudahan lagi kepada kita untuk kita menamatkan kitab la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib.
Jadi insya Allah nanti kita tunggu beritanya daripada Sah Hamdan untuk program-program yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a' bina wa la minna wa la hawalaina syaqiyya wa la mahruma wa la babika matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'a'in la yusma' wa min 'amalin la yurfa'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, silakan. Terima kasih kepada